Baik anak-anak, selamat pagi. Pagi, Pak. Pada hari ini Bapak akan menjelaskan materi yang belum Bapak sampaikan pada minggu lalu. Baik, di sini kita masih melanjutkan materi yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan, baik di tingkat sederhana maupun tingkat lanjut. Nah, di sini ada dua kategori yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu apa itu masa berburu dan mengumpulkan makanan. Kemudian bagaimana cara manusia berburu pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Dan yang kedua, bagaimana pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan pada saat masa berburu dan mengumpulkan makanan. Nah, dari sini Bapak akan sampaikan terlebih dahulu materinya, yaitu apa yang dimaksud dengan masa berburu dan mengumpulkan makanan. Ya, pada penjelasan kali ini masa berburu dan mengumpulkan makanan itu adalah masa di mana cara manusia purba mengumpulkan makanan yang dibutuhkan mereka untuk bertahan hidup dengan berburu dan mengumpulkan makanan yang tersedia dari alam. Jadi pada waktu itu masa berburu dan mengumpulkan makanan dilakukan oleh manusia purba di alam terbuka, di sungai, danau, laut, dan hutan-hutan yang ada di sekitar tempat mereka tinggal. Kemudian masa berburu dan mengumpulkan makanan terjadi pada masa Paleolitikum, yaitu zaman batu tua yang berbarengan dengan kala Pleistocene yang terjadi sejak 2 juta tahun yang lalu. Kemudian masa berburu dan mengumpulkan makanan berlangsung selama 600.000 tahun yang lalu. Nah, di sini kita akan memasuki dalam masa prasejarah Indonesia. Cara kehidupan dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan itu dibagi menjadi dua, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan atau meramu, makanan tingkat sederhana dan tingkat lanjut. Baik, kita langsung saja ke pembahasannya. Di sini ada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Di sini kita lihat dari beberapa aspek. Yang pertama itu dari keadaan lingkungan hidup, kemudian kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, budaya dan adat yang dirasakan mereka. Lalu kemudian sistem bahasa, sistem kepercayaan. Nah, lebih dahulu kita akan bahas masuk ke dalam lingkungan hidup, ya. Di mana pada masa saat berburu dan mengumpulkan makanan itu mereka manusia purba memanfaatkan alam sekitar untuk bertahan hidup, ya. Lalu di lingkungan hidup mereka itu masih banyak terdapat gunung berapi, hutan, kemudian binatang yang limpah, ya, sungai. Lalu pada zaman manusia purba mereka hidup secara berkelompok, ya. Jadi mereka tinggal di buah-buahan, di pinggir sungai. Lalu mereka memanfaatkan gunung api sebagai sumber api mereka. Karena pada waktu itu belum ada yang namanya korek atau gores. Jadi pada masa mengumpulkan berburu dan mengumpulkan makanan, mereka memanfaatkan gunung berapi sebagai alat api, alat untuk mereka masak, ya. Berarti tidak bisa mereka menghidupkan api dengan cara tetap batu dan batu, ya Pak? Itu cara yang lain, ya. Itu juga terdapat juga, ya, anak. Mereka ngambilnya kayak mana, Pak? Ngambilnya, jadi kalau pada saat itu, ya, itu gunung berapi itu masih banyak api. Dan kalau mereka ada gunung meletus, lalu mereka memanfaatkan air apa namanya keluar dari gunung, ya, seperti itu, ya. Nah, ini pada masa saat berburu dan mengumpulkan makanan, ini adalah kehidupan mereka. Mirip Bapak. Lalu kemudian di sini ada mereka yang bisa berkelompok, ya. Kemudian kehidupan ekonomi, ya. Kehidupan ekonomi pada saat masa berburu dan mengumpulkan makanan, ya, mereka itu hidup di alam yang terbuka, karena alam sangat terpengaruh terhadap sifat dan fisik makhluk tanpa terkecuali manusia. Nah, pola manusia yang primitif sangat melakukan hidupnya pada ketersediaan alam. Jadi pada saat itu mereka memanfaatkan alam untuk bertahan hidup, mencari kebutuhan. Kemudian ada kehidupan sosial. Nah, kehidupan sosial seperti ini, ya. Ini gambarnya. Kemudian mereka selalu hidup berkelompok. Jadi pada masa saat itu mereka hidup secara kelompok. Kemudian pada saat prasejarah Indonesia, ya, yang kita bahas tadi, itu mereka sudah mengenal kerjasama. Kemudian mereka belum mengenal teknik komunikasi. Jadi mereka hanya tahu cara kerjasama. Nah, di sini kita bisa lihat dari alat yang
dihasilkan pada saat masa berburu dan mengumpulkan makanan. Di sini ada beberapa jenis alat yang ditemukan baik peninggalan manusia pada zaman dahulu. Di sini ada kapal pribadi, kapal mentah, kapal program, terus alat servis atau planting ya, itu dari batu semua. Kemudian ada yang terbuat dari tulang binatang ya, seperti pisau, belati atau tombak dan tata panah, serta pahat itu terbuat dari batu. Kemudian sistem kepercayaan. Nah, pada masa saat berburu dan mengumpul makanan, ya sistem kepercayaan mereka itu pasti percaya dengan yang namanya hal-hal gaib. Artinya bahwa ketika mereka tinggal di gua, mereka cenderung melukis ya, atau menggambarkan binatang-binatang besar yang dianggap mereka itu sebagai kepercayaan mereka. Nah, pada saat manusia purba juga terdapat penemuan kuburan primitif, itu merupakan bukti bahwa manusia berburu makanan ini telah memiliki kepercayaan yang bersifat rohani dan spiritual, meskipun belum beragama. Kemudian sistem bahasa. Nah, pada saat berburu dan mengumpulkan makanan ini ya, interaksi antara anggota kelompok saat berburu menimbulkan sistem komunikasi, bentuk kata-kata atau gerakan kepada sederhana. Ya, perkembangan komunikasi antar anggota kelompok maupun antar kelompok ini terus berkembang pada masa hidupnya. Kemudian kehidupan pada masa berburu dan mengumpulkan makanan sangat bergantung pada satu, hidup berkelompok ya, tersusun dalam keluarga. Jadi mereka hidup secara kelompok, baik satu keluarga, dua keluarga itu terdiri dari 10 sampai 15 orang. Lalu hidup berpindah-pindah, terutama mereka di sumber air seperti sungai dan danau. Jadi mereka perlu tidak menetap di gua itu, kalau gua itu jauh dari sungai, jadi mereka perlu berpindah. Dan itu menjadi tempat mereka untuk bertahan hidup. Mulai dari segala binatang buas dan lain sebagainya. Lalu pada berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana ini, ya mereka masih belum mengenal segala tulisan. Mereka hanya bisa memahami sesuatu yang dapat membantu mereka bertahan hidup. Kemudian kita lanjut ke masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Nah, di sini ya, itu mereka pada masa tingkat lanjut ini itu berlangsung pada masa Pleistocene ya, kemudian tergantung pada alam yang masih tinggi. Jadi pada masa yang mengumpulkan makanan tingkat lanjut ini, mereka masih bergantung tinggi pada alam terbuka ya, di mana mereka mampu memanfaatkan segala alam, lalu mereka berkebun, berrumah. Jadi bahasa dalam bukunya itu berrumah mereka ya. Lalu bercocok tanam sederhana itu yang tadi dijelaskan ya, itu berrumah. Lalu pada masa tingkat lanjut ini mereka sudah mampu mengawetkan makanan dengan teknik pengeringan dan kemudian terbal. Jadi pada masa ini mereka sudah mengenal, sudah mampu mengawetkan makanan dengan teknik yang baik untuk mengawetkan makanan. Kemudian menggunakan waktu luang untuk membuat peralatan hidup dan logistik di gua. Jadi pada saat berburu makanan ini mereka lebih cenderung membuat segala alat-alat untuk berburu itu dari batu, tulang-tulang binatang yang besar ya, seperti gajah, kerbau, banteng, dan lain-lain sebagainya. Baik, ada yang bagaimana? Apakah sudah paham semuanya? Paham, Pak. Paham. Baik, kalau sudah paham, apa rasa cukup? Ya, silakan nanti ke depan buat kelompok untuk persiapan diskusi atau presentasi ke depan mengenai materi yang sudah Bapak sampaikan. Mungkin ini yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari adik-adik semua. Selamat pagi, terima kasih. Pagi, Pak.